Teman-teman sekalian, komitmen saya untuk membantu masyarakat dapat mengelola investasinya tidak hanya sharing hal-hal yang sifatnya theoretical, philosophical, tapi juga ingin membekali teman-teman dengan kecakapan praktikal dalam seperti membuat dashboard forecasting. Ya, kali ini kita akan membicarakan forecast rupiah, ya. Jadi ini sangat penting seperti saya sampaikan, faktor currency risk itu yang perlu diperhatikan karena mempengaruhi kapan kita entry dan kapan kita exit ya di investasi, karena investor asing begitu memperhatikan currency risk ini ya. Modelnya akan kita buat simple ya, kemudian juga nanti penilaiannya model itu harus koheren ya, ada beberapa spesifikasi. Pokoknya kita kasih barang bagus punya. Mari kita lihat bagaimana dalam pelaksanaannya. Oke, teman-teman, saya sudah ada di DX Web ya. Ini adalah data provider. Saya akan buka working file saya. Ya, ini udah ada model IDR, is a function of CAD dan DXY ya. Itu adalah dollar index. Saya buka. Dan ini model ini langsung melakukan updating ya, teman-teman. Dan kebetulan ini saya sudah membuat preset chart ya. Jadi ke memorize, kemudian graph, ini ada nih satu model ya, dan ini supaya agak besar saya tampilkan ya. Ini datanya 140 triwulan terakhir ya. Jadi sekitar berapa? 140 dibagi 4 itu 35 tahun ya. Nah, mari kita lihat. Jadi rupiah tercinta kita yang warna merah itu ya. Kemudian juga ada dollar index ya, ini USD TW itu trade weighted index ya, itu di sumbu sebelah kanan begitu. Dan itu faktor eksternal. Faktor internalnya adalah current account. Jadi kalau angkanya di bawah berarti itu defisit, berarti ekspor untuk barang dan jasa lebih kecil ketimbang importnya ya gitu. Jadi ingat bahwa import membutuhkan falas, ekspor menghasilkan falas. Jadi kalau defisit secara internal kita punya dosa yang berisiko menyebabkan rupiah cenderung melemah. Sebelum kita bikin model ya, jadi ingin saya sampaikan bahwa ada baiknya pertama model itu simple, kemudian model itu koheren. Koheren tuh maksudnya dia harus disupport data. Ya, simple kita gunakan dua variabel saja, yang internal current account ya, dan yang eksternal itu adalah dollar index-nya. Cara membacanya ini dollar index teman-teman bisa lihat dari mungkin sekitar awal tahun 87 ya sampai September 2001 ini ya, bisa dilihat di cursor saya. Kalau seperti ini berarti tren dolar tuh menguat ya teman-teman. Itu cara bacanya ya. Gitu. Berarti dolar menguat nih, seharusnya rupiah melemah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kenapa rupiah melemah drastis yang kita kenal sebagai krisis nilai tukar rupiah, yang nantinya langsung memicu krisis perbankan dan gabungannya adalah krisis moneter. Itu sebetulnya kita kelalaian. Saya sendiri belum tahu dulu ya teman-teman. Jadi kalau Anda belum tahu ihwal krisis moneter kita ya, sebenarnya dari sini kita bisa melihat ya, seandainya kita paham termasuk juga pengelolaan dana haji dulu di bawah Depak, harusnya kita tahu kita penuh berisiko ya. Jadi dolar itu trennya menguat, ini harusnya rupiah tidak bisa dipertahankan boleh bilang relatif stabil seperti ini, sementara kita punya masalah ya, current account deficit. Jadi boleh dibilang pelemahan rupiah saat itu, krisis rupiah saat itu ya, itu saatnya rupiah harus menemukan harga dirinya gitu ya. Kemudian kita melihat bahwa setelah krisis 98 itu kita punya current account cenderung positif, surplus ya gitu ya, dan saat itu juga ada tren dolar itu melemah nih gitu, dan itulah yang menyebabkan posisi rupiah itu relatif boleh dibilang stabil ya. Nanti di model ini tentunya ada sesuatu yang ya boleh dibilang bisa kita lengkapi ya. Ini hanya dari current account, berarti itu dari produksi ya, ekspor import barang dan jasa. Nanti juga kan ada neraca modal ya. Jadi modelnya kita bisa
perluas gitu. Namun kita bisa melihat bahwa sejak berapa nih ya, mungkin 2011 ya, gitu kita melihat rupiah itu cenderung melemah nih ya. Ini angkanya ya, dan saat itu memang bersesuaian dengan dua hal ya. Pertama, internal kita mengalami defisit nih ya, cukup besar nih defisit neraca berjalan kita ya, current account, dan dolar cenderung menguat gitu ya. Nah, terakhir kita melihat bahwa ini kita punya neraca berjalan ini cenderung surplus ya. Nah, ini kita harus melihat apa yang dilakukan pemerintah, termasuk hilirisasi sektor mining itu menjadi penentu ya. Kita bicarakan current account ini karena ketika rupiah itu melemah ya, investor asing itu kurang menyukai, yang ada di dalam pengen keluar, yang di luar tidak ingin masuk ke investasi di Indonesia. Itulah sebabnya menyebabkan bursa kita underperform ya. Itu teorinya. Mari kita coba siapkan pemodelannya. Berarti ini graf. Sekarang ini saya tunjukkan datanya ya. Nah, ini datanya ya. Ini kita bisa import ya, jadi copy ke clipboard. Ini bisa saja kita sampelnya kita buang ya. Cukup dua variabel ini saja ya. Description saya pikir udah cukup itu ya. Ya, di copy ya, kita buka Excel-nya ya. Katakanlah taruh di sini ya. Kemudian kita pas ya. Nah, ini dia ya. Dan mari kita bisa lakukan edit ya. Ini katakanlah kita kasih Q, ini ADR, ini CA saja, ini adalah tetap namanya ya. Gitu, ada baiknya ini kita rata kanankan nih. Ya, rata kanankan gitu. Nah, ini datanya. Jadi dari Desember 2006 ke bawah, lihat nih ya, September 2001 ya. Ini bisa kita ya, jadi bisa kelihatan, atau ini kita bisa lakukan misalnya semuanya dua angka di belakang koma saja ya, gitu. Jadi bisa pakai ini ya. Oke, saya pikir itu datanya nih ya. Jadi datanya ini ya. Nah, bagaimana pemodelannya? Ini ada beberapa cara ya. Pertama, kita bisa gunakan dari data. Ini ada data analisis ya, teman-teman ya, sudah pada tahu ya. Silakan aktifkan. Kita cari regression ya. Ini regression nih ya, itu. Oke, berarti inputnya dependent variable adalah yang ini ya, shift and down. Kemudian variabel bebasnya ya sebelahnya, berarti ada dua nih ya, dari sini ya, silakan di blok ya, itu. Kemudian jangan lupa label in the first row, dan outputnya kita ingin simpan di sini ya. Coba kita cek dulu ya, kita sinilah ya, gitu. Jadi ini sebelum saya enter, coba kita lihat ya. Ini adalah range untuk rupiah. Ini variabel bebasnya ada dua, yaitu CA dan USD TW ya. Oke, kita eksekusi sekarang ya. Ini hasilnya. Oke, nah ini ada yang double, ini kita bisa hapus dari sini ya, gitu. Yuk, mari kita lakukan interpretasi ya. Ini koefisiennya nih, intercept, titik potong, current account sama US dollar ya, US dollar. Nah, ini kita harus lakukan suatu penilaian dulu ya, apakah dia koheren dengan teori. Ini pun kita bisa lakukan sama nih, dua angka di belakang koma, atau beberapa yang bisa juga lebih, misalnya nih p-value nanti menunjukkan signifikansi. Tapi anyway, this is very good model ya. Pertama, bahwa koefisiennya current account itu adalah negatif ya. Maksudnya kalau current account-nya positif, artinya surplus ya, rupiah cenderung menguat. Yang ditunjukkan oleh angka rupiah yang lebih kecil, berarti ini memang koefisiennya lebih kecil ya. Ini adalah dolarnya nih ya, jadi unit dollar. Nah, bisa dilihat juga ini pada dasarnya dari T statistik ini bisa ditentukan siapa variabel yang paling mempengaruhi ya. Dalam hal ini karena T-nya yang di sini lebih besar, berarti ini indeks dolar ya. Ini cocok lah semua negara ya, tergantung dolarnya. Kalau dolarnya menguat melemah ya, seringkali ya yang kejadian itu adalah kita melemah karena dolarnya menguat. Dan ini kita juga bisa dapatkan ini R square ya, kita bisa gunakan ini misalnya R square ya, ini bisa dipersenkan ya, gitu.
ya ini 60% ya, berarti ada variabel lain ya yang kayak model ini boleh dibilang ya kurang bagus, sebetulnya bisa kita kembangkan. Nah, ada cara lain ya teman-teman, ini saya anggap statik ya, ada yang disebut dynamic, itu menggunakan lineage ya. Ini karena dia ada 3 variabel, ke kanan 3 ya, kemudian ke bawahnya 4. Nah, kita lakukan ini lineage ya. Dependent variabelnya adalah IDR, kita perlunya di sini teman-teman ya, jangan di C3 ya. Kemudian saya harus menerangi hal ini ya, nanti Anda ikuti dulu saja ya. Dan ini ada kode 11, ini masalah intercept ya gitu ini. Nah, ini adalah array ya, jadi harus dieksekusi dengan Ctrl Shift Enter ya. Ini hasilnya teman-teman bisa melihat nih ya, berarti ini adalah interceptnya ya, intercept nih, kemudian ini adalah CA ya, dan ini adalah UST. Teman-teman akan melihat ya bahwa ini adalah koefisiennya nih ya, masing-masing koefisiennya. Nah, ini adalah standar errornya, coba dilihat nih ya, sebentar, nih standar error, kita sebut aja nih standar error ya, standar error masing-masing koefisien, dan ini adalah R kuadratnya nih ya. Itu apa ya bedanya nih, yang di atas dengan bawah akan saya tunjukkan. Kalau T statistik berarti koefisien ya dibagi standar error ya, itu coba lihat ya, angkanya sama. Nanti masalah pembulatan saya lihat ya, kita sih bisa lakukan di sini adalah 2 angka di belakang koma misalnya ya gitu. Kalau T statistik ini sama nih ya, jadi angkanya sama. Ini masalah pengaturan, dan ini R kuadrat ya, ini sebetulnya. Tapi apa yang menyebabkan ini berbeda, ini adalah lebih dinamik ya. Misalnya kita cari angka aja ini, coba ya, ini kita tandain, ini adalah 77,34. Saya bikin notes ya teman-teman, ini note ya, note angkanya 77,34 ya. Nah, kalau saya rubah ya, ini jadi 80, coba lihat ya, yang di bawah itu berubah ya, itu berubah kan ya, beda ya, 13,07 ya, harusnya T-nya 13,09 ya, saya kembalikan nih gitu. Jadi menarik nih, dengan menggunakan lineage ya, itu bisa lebih dynamic. Nah, tentunya kita pengen juga membuat model yang sifatnya interaktif ya. Bagaimana nih membuat model interaktif? Ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Jadi pertama, ada baiknya kita membuat suatu range, misalnya ini adalah data IDR ya, kemudian saya akan hitung berapa observasi. Tapi habis itu kita juga misalnya membuat suatu ya variabel mau berapa lama nih ya nanti. Nah, setelah itu baru kita punya data IDR, data IDR 1 misalnya ya, kemudian ada panjang 1, ini apa nih ya. Setelah itu saya bisa bikinkan variabelnya ya. Ada 4 variabel. Pertama data kalendernya, kemudian IDR, kemudian CA, kemudian USTWD. Dan satu lagi adalah yang namanya independent variable ya gitu. Kita akan lanjutkan. Ini sebetulnya tugas kita itu kita ingin membuat suatu model yang sifatnya interaktif ya, bahwa kita pengen misalnya ini adalah 10 tahun terakhir datanya. Ini sengaja saya gunakan huruf merah. Coba untuk kepentingan kita ya, kita bikin suatu jebakan lah boleh dibilang di sini, bahwa betul kita ini bicara kalau 10 tahun terakhir berarti nanti diobservasi ke 40 ya. Kita bikin value dulu saja ini supaya dia lebih cepat ya. Oke, jadi jadikan value ya. Ini udah jadi value, ada 140 data terakhir ya.
begitu. Nah, adapun yang data IDR kita bisa bikinkan langsung nih teman-teman. Jadi kalau saya blok dari awal di sini ya, dari B4 ya, terus ke kanan shift and down ya. Di sini saya bisa kasih nama data IDR. Ya, kita cek dulu ya, ini bahwa kita punya data IDR itu di formula ya. Kemudian kita name manager kita baru punya satu nih ya. Data IDR ini adalah definisinya. Kita bisa bikin variabel panjang ya, kita definisikan sebagai ini adalah panjang. Kemudian panjangnya adalah berapa jumlah baris dari yang namanya data IDR ya, gitu, data IDR. Ya, itu ya. Coba kita close dulu ya. Ini bisa aja saya tulis sama dengan panjang ya. Ya, itu adalah 140 ya. Nah, setelah itu ini adalah namanya lama ya. Boleh dibilang saya bikinkan aja di sini langsung nih lama gitu. Dan sengaja saya bikinkan warna kuning itu supaya itu adalah yang namanya interaktif, itu tempat kita buat mengisi data. Nah, adapun data IDR1 sebetulnya subset yang memenuhi kriteria dia lamanya 10 tahun, berarti itu adalah 40 observasi ya. Bagaimana cara membuatnya? Ya, kita bisa define name ya. Define name berarti ini data IDR1. Nah, teman-teman silakan nanti pelajarin offset ya. Ini adalah offset. Kemudian data awalnya IDR. Kemudian ini dia bicara berapa panjangnya ini ya. Jadi ini adalah panjang dikurang kemudian lama kali 4 ya, kemudian 0, kemudian ini adalah lama kali 4 ya, kemudian lebarnya ya kita punya 4 ya, dimensinya 4 ke kanan ya. Mari kita coba lihat ini datanya ya, begitu nanti ada, kita coba lihat name manager untuk data IDR1 ya. Teman-teman bisa lihat nih, ini ada di 40 nih, kelihatan ada yang seperti semut seperti ini ya. Berarti kita udah membuat datanya. Jadi kalau misalnya saya ubah nih teman-teman ya, saya close dulu ya. Misalnya saya isi yang tadi jadi 15 ya. Itu apa yang terjadi ya, masuk ke data manager ya. Berarti cek ya, itu 15 kali berapa nih ya, 15 kali 4 berarti 60 nih, cocok ya gitu. Nah, dari sini kita bisa bikin panjang satu karena kita pengen mengukur berapa panjang sih yang ya ini ya, yang berapa banyak observasinya. Ini berarti rows data IDR 1 ya, kita sudah dapat. Nah, selanjutnya kita akan memberi nama ya, ada berapa kolom tuh, ada 4 ya. Pertama Q ya. Q adalah subset dari datanya ini. Yang pertama adalah Q ya. Q berarti ini adalah offset data IDR 1 ya. Ini berarti dia startnya di kolom 0 ya, gitu, dan 0 ya. Kemudian dia kita gunakan panjang 1 ya, dan ininya nomor 1 nih ya, enggak, maksudnya dimensinya ke kanan 1. Yuk, mari kita coba cek ya. Cek ini, cek di sini ya, ini kelihatan nih ya, ada di sini yang smoothnya ya sampai ke bawah, bisa dilihat ya. Nah, itu ya banyak. Nah, ini kita bisa copy teman-teman ya, karena kita menggunakan tipuan nih ya. Ini berarti selanjutnya kan IDR ya, IDR seperti ini ya. Kemudian ini nih ya, jadi yang berbedanya adalah di sini. Di sini adalah kolom yang kedua itu kodenya 1 ya. Kita cek, ayo kita cek IDR, betul kan yang semutan ada di sini ya. Nah, lanjutkan, berarti selanjutnya adalah CA kemudian dollar index ya. Jadi ini adalah baru ya, ini CA ya, blok di sini Ctrl V, berarti angkanya di sini harus 2 ya, gitu. Oke ya, kemudian bikin satu lagi yakni USD TWI ya, Trade Weekly Index ya. Oke, blok di sini, jangan lupa di sini yang ketiga
ya. Oke. Nah, coba cek sekali lagi ya. Oke, betul kan? Oke. Nah, sekarang kita bikin satu variabel lagi, yaitu yang namanya independent variable. Var, katakanlah seperti itu ya. Oh, sorry, ini independent variable, variabel bebas ya. Ini sebenarnya harus hati-hati di sini kita. Ya, Ctrl V ya. Ini lebarnya ada 2 ya. Kemudian di sini, nah ini hati-hati nih, keliru ya, bahwa itu adalah nomor startnya nomor 2 ya. Coba kita cek nomor 2 ya. Begini kodenya teman-teman. Ayo mari kita lihat. Independent variable ada di sebelah kanan. Nah, ini betul nih ya, yang semutan ada 2 nih. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, kita bisa nih menggunakan lineage ya. Karena kita udah punya datanya nih ya. Di sini misalnya kita bisa bikinkan lineage ya. Di sini 3 variabel, ke bawah 4 ya. Lineage ya. Kemudian yaitu IDR. Nah, independent variable ya, ini ya. Kemudian 1 ya. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter ya. Nah, itu dia datanya. Wah, ini menarik karena R kuadratnya saya udah lihat tuh lebih bagus dari yang awal ya, gitu. Nih, ya ini T statistik ya, teman-teman. Ya, angkanya juga lebih besar tuh ya. Wah, kita coba lihat koefisien yang lain. Ya, ini semua signifikan dan cocok ya. Jadi kita bisa kopikan saja ini. Nih, teman-teman. Ini encouraging nih modelnya ya. Jadi yuk mari kita baca. Ini kurang rapih ya, tapi kita bisa rapihkan nanti teman-teman sekalian. Saya akan menunjukkan model yang terbaru yang lebih canggih ya. Sebentar, ini kita selesaikan dulu. Ini adalah R kuadratnya nih yang di sini ya, teman-teman nih. Ini modelnya jauh lebih besar nih, 89,3% ya. Kalau kita ubah sekarang interaktifnya, kalau saya mau 14 tahun, coba lihat ya. Kita cari model yang R kuadratnya lebih bagus, misalnya 14 tahun. Wah, ini lebih tinggi ya. Lebih tinggi ya, betul ya. Jadi lebih tinggi. Coba kalau 10 tahun. Oh, ini lebih rendah ya, 12 tahun. 88 ya, tadi 13. Lebih rendah, kecil 14. 89,5 tadi 15 adalah ya. Jadi kita modelnya 14 tahun saja, teman-teman. Dan 14 tahun ini kita bisa cek ini dari sejak kapan nih ya. Ini saya bisa tampilkan, ini indeks ya. Berarti saya harus membuat, ini adalah Q ya. Ini adalah boleh dibilang lama kali oh enggak, ini langsung saja 1, sorry teman-teman ya. Jadi itu yang pertama ya, dan saya bisa ubah nih ya, format cell ya. Ini adalah dates ya, teman-teman. Nanti bisa diulang ya, kan ini video ya. Oke, ini aja misalnya nih. Berarti sejak Desember 2007 ya, gitu ya. Oke, ini mungkin kita jangan terlalu panjang ya, kita gunakan yang lebih pendek saja, teman-teman. Yang ini berarti ya. Oke, gitu. Jadi kalau Anda isi 10 nih, dia udah berubah ya, Desember 2011 ya. Mari kita kembalikan ke 14. Nah, angka ini kalaupun Anda cukup ya, misalnya seperti ini ya, kita bisa ambil angka terakhir nih, teman-teman. Jadi ini indeks ya, US TWI ini. Kemudian kita gunakan panjang 1 ya. Ini data terakhir nih ya. Anda bisa cek 11,75 sekian nih. Betul kan nih? 11,75 ya data terakhir ya. Gitu. Dan kita ambil juga datanya. Ini berarti last, saya kasih tahu last ya. Kemudian ini yang sama nih. Jadi indeks ya, kemudian CA, kemudian panjang 1 ya. Ini data terakhir. Nah, pada angka terakhir ini, nah itu kelihatan ya. Jadi current account kita surplus 4,4 billion US dollar ya. Berarti berapa forecast IDR-nya? Jadi IDRF saya taruh di sini.
pada angka terakhir tersebut. Ini bisa dilakukan tentunya konstantanya ya, jangan lupa kita gunakan ini ya, absolut ya, kemudian gunakan perintah sum product ya, dan ini koefisiennya, dan koefisiennya ada baiknya di pantek jadi F4, kemudian ini masukannya ya, itu. Nah, enter. Jadi di forecast ini ternyata kalau diserahkan angkanya ya, berarti kita punya rupiah ya, itu 13.400 ya gitu. Sementara angka terakhir berapa nih rupiah ya? Bisa saja indeks ya teman-teman, indeks, kemudian IDR panjang 1 itu supaya angka terakhir ya. Ya, dan kita bisa hitung Z-score-nya sebetulnya ya. Ini adalah data terakhir dikurang katakanlah prediksinya dibagi standar error. Nah, standar error itu di sini teman-teman. Ini yang 700 ini. Ya. Jadi model kita ini 1,2 standar error nih. Saya biasanya teman-teman kalau standar yang namanya simpangannya udah di atas 2 berarti rupiah itu terlalu lemah ya gitu. Jadi kalau terlalu lemah berarti kalau asing melihatnya wah peluang rupiah melemah lebih lanjut itu terbatas, jadi ada baiknya mereka bisa masuk. Yang menariknya dari function ini adalah teman-teman, kalau misalnya Anda menduga dolarnya dari posisi terakhir akan misalnya melemah 2% misalnya ya, berarti ini ya, berarti ini berapa? Kalau melemah itu kan angkanya lebih rendah ya, berarti kali 0,98 misalnya ya, itu angkanya gitu. Kemudian trade surplusnya misalnya hanya 1 billion ya, berapa angkanya? Tinggal di copy aja nih teman-teman, tinggal di copy ya. Nah, ini tetap angkanya nih ya, dan ini jadi forecastnya rupiah bisa menguat. Jadi rupiah menguat itu walaupun current account kita itu surplusnya berkurang, tapi karena dolarnya itu melemah ya gitu, rupiah bisa tetap menguat ya, karena bisa dilihat teman-teman dengan dengan atau T statistik yang lebih besar sebetulnya di model kita menunjukkan yang paling mempengaruhi rupiah itu adalah dollar index ya, bukan current account. Dari sini sebetulnya kita bisa membuat yang lebih cantik nih teman-teman ya. Jadi misalnya kita inginkan modelnya seperti ini nih ya, saya ambil saja ini ya. Nah, ini caranya sebetulnya dia menggunakan gabungan indeks ya. Sebentar saya turunkan dikit nih di sini ya. Di sini berarti koefisien. Kalau Anda mau T statistik di sini bisa ya. Ini kita ke kanankan ya, seperti ini. Ya, bagaimana nih koefisien di sini? Sebetulnya kita melihat di sini ya, teman-teman. Ini tadi kita lihat nih yang ini. Misalnya kita gunakan saja biru nih. Ya, Anda bisa melihat bahwa ini adalah suatu range ya. Saya bisa mengambil koefisien intercept itu ada di sini ya, teman-teman nih. Yang ini bagaimana cara mengambilnya? Ini kita bisa lakukan indeks ya. Ya, kemudian lineage. Ini adalah IDR, kemudian independent variable ya, 1 ya. Kemudian ini bisa dilihat bahwa row-nya pertama ya, ini row-nya 1 ya, kolomnya 3 ya. Kita tutup nih. Nah, dia bisa lihat kan, itu intercept-nya berarti ini. Nah, bagaimana kalau yang ini? Nah, yang ini dengan mudah berarti itu adalah barisnya tetap 1 tapi ya kolomnya nomor 2. Ini saya copy aja semua. Ini saya ganti nih di sini ya. Ini jadi angka 2 ya nih. Nomor 3 jadi angka 2 ya. Kemudian ini jadi angka 1. Nah, cocok kan? Gitu ya. Cocok ya. Jadi persis ya. Gitu. Nah, bagaimana yang ini? Ini saya bisa copy ke sini, teman-teman, ya. Kemudian ini angkanya sama, tapi saya tuh sebenarnya tertarik mengambil layer di bawahnya, karena itu saya bisa tipu dia, Ctrl H ya. Bisa dilihat bahwa ini ya, saya lakukan
Ini dengan latihan nih teman-teman, saya seperti ini juga karena sering latihan ya. Jadi ini adalah saya ganti jadi 2 ini. Coba cek. Ya. Nah, coba ini sama nggak nih? 967 ada di bawah. Ya, tapi saya pengen tes statistik ya. Jadi saya tipuannya adalah ini. Saya klik di sini ya, kemudian klik ini dibagi. Nah, itu langsung tes statistik ya. Demikian juga yang ini. Ya, ini. Nah, berarti klik di sini ya. Dan ini adalah klik di sini. Klik di sini, kemudian saya klik di sini, dibagi. Tuh, dia langsung statistiknya. Ya, mari kita rapihkan ya, teman-teman. 2 angka di belakang koma, kecuali T statistiknya misalnya. Ya, saya bisa dapat nih. Bagaimana R kuadrat? Ya, R kuadrat nih kita bisa tetap mengcopy yang di sini, teman-teman. Karena R kuadrat ini adalah ini angkanya nih, ya. Berarti apa coba? Ya, berarti dia row yang ketiga ya, teman-teman. Ini berarti row-nya nih, yang ketiga nih. Saya ubah ketiga, ya. Tuh, 90% atau kalau saya gunakan persen, persis angkanya 89,5. Kemudian kita butuh angka standar error of regression, ya. Error of regression ada di sini ya. Berarti berapa nih? Di sini adalah row ketiga, kolom kedua ya. Ini saya bisa ambil yang di sini. Ya, supaya mantap, ini tinggal dirubah aja. Ini adalah row ketiga ya. Ini 2. Nah, gitu. Sama kan? Oke, selanjutnya nih karena gambar modelnya seperti ini, saya bisa masukkan. Jadi ini adalah forecast ya. Nah, di sini misalnya ini adalah nilai inputnya ya. Boleh dibilang input misalnya. Nah, silakan Anda bisa masukkan inputnya. Misalnya angka CA yang terakhir, berarti ini adalah indeks ya. CA panjang 1. Ya, sementara yang di sini trade weighted adalah indeks USD TWI ya. Kemudian ini panjang 1. Ya, gitu. Kemudian di sini saya kasih nama IDR F ya, forecast. Ada baiknya kita bawa ke kanan. Ya, kemudian selanjutnya ya sama. Jadi ini konstantanya dulu. Jangan lupa pakai F4 ya. Ditambah sum product. Nah, kali ini cara berpikirnya adalah koefisiennya dulu ini. Jangan lupa tekan F4 ya, koma yang input ini. Ya, tutup kurung. Ya, itu rupiahnya. Ini persis sama yang di atas. Ini bedanya kolom sama baris saja ya. Kalau misalnya saya masukkan berapa current account kita, misalnya pemerintah bisa gimana kalau 5.000 ya, dan ternyata 5 billion US dollar, kemudian dolarnya menguat misalnya 2% ya, berarti ini kali 0,2 nih ya. Ini tinggal kita kopikan saja, itu adalah rupiahnya 13.760 ya. Ingat sekali lagi, modal analis itu adalah bukan anal ya, tapi kecakapan analitik ya. Jadi dia convert data menjadi informasi dengan cepat ya. Kalau saya ubah ini misalnya teman-teman, saya ubah jadi 16 tahun terakhir ya. Coba lihat 89,5 koefisiennya ya. Wah, ini lebih rendah nih ya. Kita juga bisa melihat nih ya angkanya ya. Jadi langsung berubah dia ya. Ini kalau 7 tahun terakhir ya, ini rendah sekali R kuadratnya ya. Gitu, jadi 41 ya. Saya sih kelihatannya akan stick ke 14 tahun terakhir ya, karena R kuadratnya besar, koefisiennya juga koheren dan signifikan. Itu sebabnya mengapa saya melihat bahwa peluang rupiah stabil itu cukup besar. Tentunya di model ini ya, ini udah 89,5, kalau ditambah variabel baru misalnya capital flows tentunya menarik. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.